habaib gitu ya. Mereka itu menjaga nasab katanya. Menjaga nasab agar nasabnya tersambung kepada Nabi gitu ya. Itu ketika ada Habib yang menanamkan sifat itu, maka terkena penyakit ujub, kesukuan. Kenapa? Karena kita di hadapan Allah tidak ada kemuliaan pada nasab. Banyak orang hari ini ketika keturunan kiai dimuliakan, kalau cium dibolak-balik sampai kakinya dicium gitu ya. Itu termasuk tanatuk, Pak, berlebih-lebihan, Pak. Itu yang tidak disukai oleh Islam, Pak. Allah tidak memuliakan seseorang dari nasabnya, tapi Allah memuliakan seseorang dari ketakwaan dan kealimannya. Kalau ada orang sampai, kamu jangan nikah dengan orang Jawa, kamu jangan nikah dengan orang Padang, begini-begini, itu termasuk ujub, Pak. Makanya saya dulu punya guru di Mesir, Pak. Namanya Syekh Yusri. Beliau habaib, Pak. Beliau putrinya dinikahi oleh seorang ustadz, bukan berasal dari habaib. Ketika ditanya, Syekh, kok putri engkau dinikahi oleh orang yang belum bukan habib? Kenapa, Syekh? Kata beliau, saya melihat itu manusia itu sama di mata Allah, itu sama, gak ada bedanya. Nasab itu bisa melalui dua cara. Nasab keilmuan, nasab hubungan darah katanya. Kata beliau, kita itu semuanya ada nasab. Nasab keilmuan. Saya ketika menikahkan anak saya, putri saya dengan orang yang bukan habib, tapi nasab keilmuan masih ada. Masya Allah, Pak. Jadi jangan beda-bedakan, Pak. Jadi begitu, Pak. Ya, nasab itu nggak harus dengan kita dari hubungan darah, enggak. Kita semuanya sama, Pak. Nasabnya satu kepada siapa, Pak? Nabi Adam, ya, Pak ya. Nah, jadi nasab itu ada dua, nasab hubungan darah, nasab keilmuan. Dan beliau mengatakan inilah nasab keilmuan. Begitu, Pak. Makanya kalau ada orang sampai begitu, maka dia terkena penyakit ujub. Makanya saya katakan, Pak, ujub itu banyak yang terjangkit pada seseorang, tapi orang itu nggak merasa, Pak. Dan itu padahal sifat yang membinasakan. Maka hati-hati, Pak. Kita ini tidak melulu ke masjid, zikiran, wiridan tiap hari, tapi hubungan sama manusia nggak pernah dia perhatikan, kita abaikan, itu bermasalah juga, Pak. Makanya dalam Islam itu ada hablum minallah, hablum minannas. Dua-duanya harus seimbang, Pak. Ada orang hablum minannas baik, sedekahnya baik, nggak pernah sholat, Pak. Tapi dia merasa, saya udah haji, udah umroh tiap tahun 4 kali, 5 kali, sedekah setiap hari 1 miliar misalnya. 1 miliar, Pak. Masya Allah. Dia nggak sholat, Pak. Dia nggak sholat. Baik dengan manusia, tidak baik dengan Allah, bermasalah. Ada orang kaya, rajin sholatnya, tapi sedekahnya pelit sekali, Pak. Kikir sekali. Pas giliran diminta sedekah yang keluaran 5.000, 1.000 gitu, Pak. Kikir sekali, Pak. Ya. Baik dengan Allah, tapi sama manusia jelek, itu pun bermasalah. Jadi kita ini harus baik hubungan hablum minallah, hablum minannas. Begitu, Pak ya? Oke, silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ujub ini kan di dalam hati ya, Ustaz. Manakala diucapkan atau dilakukan diserahkan baru sombongnya kelihatan. Dulu kita waktu belajar di sekolah dalam rangka supaya percaya diri, itu salah satunya misal contoh bagaimana dia berpidato, itu dulu menyampaikan anggap saja yang di depan itu adalah satu supaya percaya dirinya naik. Nah, apakah ini salah satunya adalah mendidik supaya tadi rasa minder, rendah diri, nah ini kan sangat bahaya. Supaya menaikkan tadi bahwa potensi mereka itu adalah ada. Salah satunya adalah itu bahwa kita lebih baik dari mereka, sehingga kita bicara ini lebih luas. Contoh lagi begini, Ustaz.
pertandingan. Ini kan berpotensi juga. Contoh misalnya MTQ, orang yang menang walaupun kita diakui yang terbaiknya, terus kita menguji apakah kita ini juga termasuk ujub. Nah, potensi tadi pertandingan dan sebagainya dalam rangka mencari apa ya, potensi diri orang ini, apakah ini langkah-langkah yang bisa membuat kita jadi ujub. Lalu dalam Islam boleh seperti itu? Ya. Ya, Masya Allah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah pahala Bapak ya, bertanya sehingga orang yang lain pun tahu tentang jawabannya ya, Masya Allah. Kalau orang ikut perlombaan atau ikut apapun, misalkan musabaqah, itu kita diminta untuk percaya diri. Kita merasa diri kita paling baik pidatonya, paling baik musabaqahnya, MHQ-nya misalkan. Kalau kita motivasinya untuk menyemangatkan diri saja, tidak ada hal-hal lain, boleh. Tapi kalau kita motivasinya merasakan sampai kita mengatakan orang lain itu salah, maksudnya orang lain itu paling rendah, wah itu mah pasti kalah dengan saya, pasti saya paling hebat. Itu yang jadi masalah Pak. Tapi selagi dia motivasi saya saja, saya harus percaya dirinya, pasti saya menang karena pidato saya hebat misalkan, begitu. Hanya motivasi saja saya kira nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika dia merasa dirinya paling hebat sedangkan orang lain direndahkan, diremehkan. Ya, wah saya paling hebat nih, kalau itu mah kayaknya gaya bahasanya biasa-biasa aja. Ini terkena ujub Pak. Dia mengecilkan orang lain, dia ujub plus dia sombong. Jadi selagi untuk motivasi, saya insya Allah saya percaya diri deh, pasti khutbah saya atau pidato saya pasti lebih baik. Hanya untuk memotivasi diri saya sendiri agar lebih semangat, itu saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika dia sudah menjadikan orang lain itu direndahkan, diremehkan oleh diri. Itu yang jadi masalah. Gitu Pak ya. Jadi silakan, tergantung pada niat. Tapi alangkah baiknya jangan sampai kita merasa paling hebat. Alangkah baiknya jangan Pak. Kenapa? Karena kalau bisa jadi kalau kita sudah merasa wah saya paling hebat nih, pasti saya menang nih, itu bisa terkena ujub Pak. Maka untuk mengantisipasi agar kita tidak terkena penyakit ujub, kita hilangkan sifat itu, kita pasrah kepada Allah, bismillah. Kalau memang itu sudah Allah takdirkan, pasti saya akan menang. Begitu Pak. Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Ini sosial sama grouping ini. Ya. Banyak sekali macam grouping ini. Salah satunya informasi kegiatan ibadah. Seorang kemudian dimasukkan dalam grup. Dilihat dari ini, apakah ini kategori juga menunjukkan kegiatan seseorang tersebut kategori ujub atau tidak, atau tergantung ya dalam rangka menginformasikan kegiatan seseorang mungkin pada satu apa, tapi di grup WA misalkan, apakah ini kategori ujub atau kecil-kecilnya ujub atau seperti apa? Ya. Kita misalkan menge-share dakwah-dakwah atau mengajak orang lain untuk dalam kebaikan. Itu niat kita. Kalau kita niatnya ingin memotivasi orang lain, itu tidak ada masalah Pak. Tapi kalau niat kita, makanya hati ini harus dijaga Pak. Betul-betul dijaga. Makanya Allah kan mengatakan illal mukhlasin, apa ayatnya? Ibadah yang diterima oleh Allah kecuali ibadah yang ikhlas. Orang ketika dikatakan ujub atau tidak ketika kita berdakwah tergantung pada niat kita. Bapak mengajak, menge-share kebaikan kepada orang lain, satu orang baca, Bapak dapat pahala. Mohon maaf nih, ini pidato. Saya ngisi kajian. Ini Pak Endang
memberikan video, beliau menyebarkan video. Pahalanya beliau sama pahalanya saya sama, Pak. Setiap kita mengeser di copy paste, Pak. Setiap kita mengeser kata-kata yang baik dibaca oleh orang lain, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membuat kata-kata itu atau orang yang membuat flyer itu misalkan. Itu begitu, Pak. Jadi tergantung pada niat kita, Pak. Makanya hati-hati dengan niat, jaga niat kita, gitu kan. Kalau kita niatnya ingin berdakwah, luar biasa. Tapi kalau kita niatnya, agar orang tahu nih, saya tuh salat tahajud nih, jam 3 bangun nih, gitu kan. Nah, itu berbahaya, Pak. Itu bisa terjangkit penyakit ria. Makanya nanti habis ini saya pengen mengkaji bab ria, Pak. Jadi ujub, ria, baru takabur gitu ya. Oke, itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Silakan. Silakan, Pak. Ya, Masya Allah, silakan, Pak. Dua lagi. Masya Allah. Masya Allah. Iya, silakan, Pak. Justifikasi orang tentang hubungan dia. Misal contoh begini, kita yang duduk orang ujung, padahal ujung itu kan punya kaki dia sama Allah. Wah, dia ujung, wah dia sokong, wah dia ini, gitu. Bagaimana konsekuensi kita terhadap kita duduk orang ujung? Karena ngomongin hati itu terus dia sama Allah. Kadang-kadang kan sering begitu, usul orang itu gimana Ustaz? Tentang menjustifikasi orang ujungan itu ya. Ya. Oke. Kita memiliki teman kalau dia berbicara dia suka bangga-banggakan, ujub, takabur, sombong. Apakah kita boleh menjustifikasi bahwa ini orang ujub, dia orang sombong? Kita mengatakan, jangan mengatakan ke orang lain tapi pada diri hati kita sendiri aja, Pak. Jangan kita langsung mengatakan, kamu, kalau kita misalkan kita mau menceramahi, Pak, menasehatin, itu boleh sih, Pak. Pak, Bapak jangan ujub dong, jangan sombong dong, itu perbuatan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak mengatakan ke orang lain, itu orang ujub loh, itu orang sombong loh, itu bisa namanya ghibah. Maka ada dua, ada namanya ghibah, ada namanya fitnah, Pak. Ini dua sifat ini bahaya, Pak. Kita ngomongin orang yang kita omongin sesuai dengan fakta. Kita ngomongin orang sesuai dengan fakta. Kalau seandainya orang itu mendengar, itu namanya ghibah. Kita berdosa, Pak. Kita ngomongin orangnya tidak melakukan, kita buat jelek-jelek sama orang lain. Itu namanya fitnah. Itu besar, Pak. Namanya faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Orang yang menyakiti orang mukmin, orang lainnya tanpa mereka lakukan, maka dia terjerumus pada dosa besar. Itu namanya fitnah. Maka jangan sekali-kali kita membicarakan orang lain walaupun pembicara itu fakta, sesuai dengan fakta. Hindari. Jangan kita berbicara. Karena itu termasuk perbuatan ghibah. Jangankan yang fakta, jangankan yang tidak fakta, yang fakta pun tidak boleh. Jadi kalau kita boleh mengatakan ini ujub, ini sombong pada diri kita. Kalau kita nggak bisa memberikan nasihat ya, ternyata orang yang mau saya kasih nasihat bodohnya besar, Pak. Kalau saya nasihat, maka kita lihat sikon, Pak. Kalau kita mampu untuk menasehati orang tersebut, nasihatilah. Tapi kalau sekiranya kita nggak mampu, ya jangan. Kita minta siapapun, misalkan kiai atau ustadz, untuk memberikan nasihat kepadanya. Begitu, ya, Pak? Ya, Pak. Silakan. Ya, alhamdulillah.